Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang yang dasi yang gila materi. Bosan bukakan jalan mencari berat, keluarlah dari zona nyaman. Sambil yang dulu biarlah berlalu, kerja bersama tim kita ini insan bukan seekor sapi. Sambil yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Mas Dwi, Yup. coba rate tadi 1 sampai 10 nyanyi kita kayak gimana? 100. Ya, 100/10 gitu. 100. Ya, karena kan semangatnya kan. Oh, semangat. Semangatnya. Terima kasih teman-teman semua. Yeay. Jadi gue penasaran, lagu pertama yang bikin lo jatuh cinta sama gitar tuh dulu apa sih? Lagu pertama yang bikin gua jatuh cinta itu lihat almarhum itu apa? Abi Mesti. Akulah si raja dangdut, anjay itu. Ada penyanyi kecil dulu ada. Oh ada tuh, tahun Iya, berapa tuh? ya itu tahun 90-an. Ya, Bang Komeng tahu tuh kayak. Abi Mesti almarhum ada. Oke. Terus itu akhirnya yang bikin lo berpikir kayak, oke gue bisa. Iya, tetap pengaruh dari orang tua juga, tetap Haji Oma sih sebenarnya. Memang Akulah si raja dangdut ya itu bagi gue kayak apa, lagu dangdut yang dinyanyikan penyanyi cilik keren sih gitu. Jadi gue kayak waktu anak kecil pada zaman itu tuh jadi wah kayaknya oke juga nih main gitar nih gitu. Oh ya mungkin banyak yang belum tahu nih bahwa Mas Dwi ini sekarang gitaris di Satu Tengah. Yes, betul sekali. Kenapa namanya Satu Tengah? Satu tujuan ditengahkan. Satu tujuan di tengah. Oke. Emang nggak boleh kiri atau kanan? Kan tujuannya kemana aja pokoknya bersama-sama intinya gitu. Asoy. Rasanya. Gila. Kayak orang tua banget ya. Tuh. Tapi memang Kan itu belum sih. berenang kan, ini sebuah Iya. quotes ya. Karena apa ya, di masa-masa waktu 420 memutuskan hiatus gitu kan, terutama Ari yang pengen memang rehat dari berkegiatan ngeband gitu kan, jadi gue nih sama anak-anak yang lain, sama Prim sama Rian gitu, nggak selamanya kita mau kayak begitu. Orang nanti malah nyangkanya kita bubar, nyangkanya kita berganti nama atau gimana gitu. Enggak. Jadi awalnya muncul Satu Tengah itu kita juga kangen perform, bawain lagu 420 pertama. Yang kedua juga pasti teman-teman yang lain di luar sana juga udah kangen juga pengen ngeliat dengar lagu 420 secara live gitu ya. Mungkin awalnya seperti itu. Akhirnya gue minta teman-teman promotor kayak ya udah kita bikin yuk, kita cover lagu 420 dengan cara kita gitu awalnya. Dan alhamdulillah disambut baik sama teman-teman promotor, beberapa teman-teman 420 fanbase juga atau 420 Society, apalah nama fanbase-nya itu gua bebaskan ke mereka gitu. Jadi itulah maksudnya kayak akhirnya kita coba aransemen ulang lagu 420 walaupun dia lagu kita sendiri gitu kan. Jadi kayak minusnya cuma Ari aja. Mungkin orang berpikirnya Ari cabut atau 420 bubar, padahal enggak gitu. Sebenarnya ya Ari yang mau rehat, kita ini udah cukup rehatnya, yuk ngeband lagi yuk gitu kan. Tapi awalnya memang kayak gitu kan, gue balik lagi masih seputaran istilahnya cover lagu 420 sampai pada akhirnya seiring berjalannya waktu nggak enak juga ya, maksudnya
kita coba-cobalah gitu kan. Si Prim bilang kita bawain lagu sendiri bang, aku ada lagu, ayo coba kita bikin lagu sendiri. Alhamdulillah keterusan sampai album gitu, sampai jadi album. Wih, keren. Berarti sekarang 1 tahun udah ngeluarin album baru nih? Iya, baru keluar album minggu lalu, baru 1 minggu ini. Jumat lalu baru rilis di DSP. Ada berapa lagu? 9 lagu. 9. Jadi ya itu maksudnya ya pada akhirnya ya kita bilang bahwa 1/2 tuh bukan 420 yang berganti nama, tapi 1/2 adalah band baru. Ya mungkin bisa dibilang adiknya 420 karena kita masih satu kantor, masih satu produksi, masih satu manajemen gitu kan. Jadi ya 1/2 dan 420 adik kakak, bukan berganti nama. Bro. Gitu. Bro. Oke. Kalau 1/2 itu personilnya siapa aja? 1/2 ya masih ada teman-teman yang tahu juga gitu kan, gua, Prim Mandarido sama Rian Maulana basis gitu. Gua tetap main gitar tapi yang berubah adalah Prim biasanya di 420 tuh main Drum? percussion drum gitu, dia sekarang di 1/2 nyanyi gitu. Jadi frontman nih. Jadi frontman kayak gitu. Yang tadi di belakang banget sekarang di depan banget gitu. Seperti itu pokoknya kayak lewat samping dulu. iya, ditambah sama 2 orang personil lagi, drummer gua ada Andri Fadil gitu kan. AKA Begeng ya kan, karena dia begitulah ya, ganteng tapi karena dia gemuk nggak mungkin dong ya kan, Begeng namanya. Terus ada Jeras Malibu keyboardis juga. Mereka sering mereka session player lah bisa dibilang di musisi-musisi terkenal gitu kan, kayak Nadif, Raisa Grady sama si JJ, aku JJ apa? Oh iya. Gak lihat kebunku yang itu. Iya tahu. Tadi baru aja kita ngobrolin tuh sama Om Encek tuh, siapa JJ itu. Ya itulah pokoknya tambahnya ya karena emang udah lama kenal mereka juga, ternyata mereka main sama teman-teman musisi yang lain juga. Gitu. Oke, tapi no issue ya kalau misalkan membawakan lagu-lagu 420 gitu. Ya no issue, karena memang sebenarnya kan kita juga bawain lagu 420 juga kita izin bilang ke publisher bahwa kita mau mengcover gitu kan. Jadi tetap walaupun lagi sendiri cuman ya kita tahu lah tata caranya, maksudnya ya ini kan beda ini ya, beda nama doang gitu walaupun orangnya sama. Berarti kan Prim nih dari back terus tiba-tiba ke front nih. Itu ada kayak yang perlu adaptasi dulu nggak sih, atau kayak udah langsung dar aja gitu? Sebenarnya dia kita jebloskan sih. Iya. Sorry Prim. Iya, sorry. Jadi kayak sebenarnya waktu itu juga pernah ada usulan, maksudnya kita cari vokalis lain, kita pernah juga coba gitu kan, tapi nanti malah makin menggiring. Gitu. Karena itu tadi balik lagi kan gue sama anak sebenarnya misinya adalah ya kita sama-sama ngobatin kangen lagu 420 gitu kan. Gua kangen manggungnya, kalian kangen dengerinnya. Cuman nanti kalau gua sama anak-anak keep up dengan vokalis baru malah makin digiring lagi. Yang gue bilang tadi itu, disangkanya bubar lah, ganti nama lah, bla bla gitu. Jadi rasa kerinduan itu udah terobati apa belum? Kalau as a 420-nya sih belum ya, maksudnya masih kangen lah, masih secara utuh 420-nya gitu. Dan ya beruntungnya sekarang adalah hikmahnya adalah jadinya 1/2 ini sendiri punya karya, punya album sendiri yang benar-benar yang ya beda dari stigma orang anak-anak 420 nih. Tapi kita buktiin bahwa 1/2 bisa juga punya karya original lah kasarnya gitu kan. Jadi tidak mengcover lagu 420 lagi kayak gitu. Walaupun sekarang masih banyak juga sebelum 420 ke comeback perform ya mungkin kita beberapa lagu 420 akan kita bawa cover, kalaupun mereka ada yang misalnya request dari promotornya kah atau dari komunitas kah gitu. Kita mau bawain, cuman ya paling nggak kayak kemarin gitu kita cover full. Ya sekarang kita udah punya karya sendiri, ya tetap pengennya karya kita sendiri yang kita kenalin ke teman-teman. Oke, keren banget. Oke, Mas Nui, selama 15 tahun pasti ada momen di panggung yang menyanyi atau main gitar nih, sambil mikirin hal yang sama sekali nggak nyambung sama lagu. Pernah nggak lo kayak gitu? Kayak anjing ini
sebenarnya nggak nyambung nggak nyambung. Oh, sering. Kalau gua ya mungkin ya teman-teman kalau aku sama Adi udah kenal lama juga ya gitu. Jadi dia udah tahu nih pertanyaannya udah nggak perlu dijawab lagi sebenarnya. Karena memang udah terlalu apa ya? Kayak kadang-kadang gini sih di situasi kayak aduh. Itu sebenarnya spontan. Uhuinya mana guys? Ini kenapa? Gue jadi kayak dongeng ya di sini ya. Didengerin banget gitu ya. Fusu banget dengerinnya pada ya Allah. Cuman apa ya? Ya kadang ya sampai anak-anak pun juga begitu nih. Ini perlu nggak kayak latihan nih gitu kan? Iya karena emang biasanya kayak gitu aja, ngalir gitu aja sih sampai mereka kaget juga dan jangankan mereka kok gua begini ya kenapa ya nggak nyambung gitu kan. Tapi ya itu justru serunya, masih kayak 420 ini kita baik dalam berkarya, manggung semuanya nggak ada yang berpura-pura, kita semua ya kita suguhkan apa adanya dan begitu juga gua sama Nana Satu Tengah kita mau bikin lagunya, rekamannya, event performnya kita semua jujur apa yang kita rasakan ya kita sebarkan ke teman-teman. Tapi ada yang aneh nggak kalau misalkan dulu perform nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, terus tiba-tiba sekarang pakai sepatu gitu? Kenapa? Gue ngerasa lebih muda aja sih sekarang kayaknya, lebih keren. Tuh kan kelihatan kan emang dia nggak pernah mau mengakui bahwa gue keren, harus lu akuin dong. Gitu iya. Kan? Keren. Kita sekarang pakai sepatu, diri ya kan, pakai topi. Dulu itu kan enggak, tapi tetap maksudnya. Oh berarti lo kemarin nggak keren? Bukan gitu, keren. Maksudnya kan tampak lebih muda aja gitu. Kan salah lagi ntar digiring lagi omongan gue nih. Nggak sebenarnya ya apa ya beda aja sih. Okay. Walaupun jujur memang masih agak kurang nyaman lama-lama pakai sepatu sebenarnya. Gue emang. Oh nggak apa-apa lepas aja mas. Apa jangan bolong-bolong pas kaki gue. Jadi kayak gitu deh sepatu kayak. Okay. Ya kadang-kadang anak-anak juga tahu. Kayak habis perform, gue kadang lepas sepatu gini-gini nggak betah gitu, tetap nggak betah. Ntar kalau ada tamu, ada media baru pakai lagi. masih kayak gitu. Oke. Mas Wi, karena aku baca background lu, kamu pernah ikut-ikutan ngamen kayak gitu-gitu dulu? Iya dulu pas ngamen tuh literally ngamen di bus, ngamen di Taman Suropati. Serius? Itu dari kapan? 2011-2012 lah. Sebelum ngeband? Udah ngeband. Sebelum dulu apa band pertama? Jili sama Ari juga. 2005 itu. Jadi pas Jili Trawangan? Bukan dong, itu Gili. Jile. Jili. Ya pokoknya teman-teman banyak juga akhirnya yang tahu itu juga kita vakum yang hiatus yang tidak ada ujungnya, jadi nggak tahu comeback apa enggaknya, nggak comeback juga sih kayaknya karena udah jalan 420 kan mungkin. Tapi ya abis di Selasa itu terjadinya 420 itu karena memang gua sama Ari sering berduaan gitu dari 2005 itu ngeband kita bikin lagu bareng-bareng berdua gitu kan. Jadi banyak lagu yang gak diterima sama teman-teman di Jili selain gua sama Ari gitu. Itu kita rekam akhirnya. Okay. Nah orang jadi tanya 420 gitu. Akhirnya udah kita jalanin aja 420. Oke. Kalau misalkan dari sisi ngamen dulu nih. Itu lagu apa yang paling sering lo bawain? Dan penghasilan terbesar dari hasil lo ngamen itu berapa? Apa ya, gue juga lupa sih. Gue Maria nama basis 420 Okay. itu di taman kita by request sih memang kita ngamen. Misalkan kalau boleh ngamen kan ada kakak-kakak, mbak-mbak, pasangan-pasangan gitu kan di pinggir jalan makan nasi goreng gila lah apa. Kita izin sebelum ngamen, boleh ngamen gak gitu. Kita bawain satu lagu full gitu kan. Kalau ada request boleh gitu kan. Jadi 1-2 lagu. Paling banyak sekitar lagu Shallow Seven, Padi. Karena beberapa waktu juga di tahun-tahun itu mereka ada juga yang kadang
suka ini, 420 dulu kan orang taunya kan itu kan, Aku Tenang, Hitam Putih, cuma 2 lagu itu sama Argumentasi Dimensi. Nah, aku bawain. Nah, anak-anak belum tahu tuh bahwa itu lagu gua. Tapi anak-anak gua, teman-teman gua di Suropati tahu lagu itu. Iya. Gitu. Mereka juga curiga, akhirnya ya singkat cerita kenal lah, ketahuan lah, ternyata itu band gua gitu. 2013 sih. 2013. Keren. Berarti itu rata-rata yang bikin liriknya, yang bikin lagunya itu kamu? Lirik Ari. Lirik? Kalau gua musik aja. Musiknya? Oke, keren. Kalau gitu nanti bikinin musik untuk kita ya, Halo Sosial ya. Kita belum punya jingle. Boleh, bisa dibicarakan. Kegiatan lo apa aja sih? Alhamdulillah sekarang lagi ada usaha kecil-kecilan, handphone gitu kan, Harusnya apa gadget namanya. Gue rasa itu nggak kecil sih. Alhamdulillah baru merintis. Baru merintis. Baru berapa tahun ya kan? Iya. Baru merintis nih. Oke. Bismillah. Ya itu lapak gadget 1. Lapak gadget guys. Yes, kalau ya khusus Apple produk ya, kalau mau servis apa, mau tukar tambah boleh, beli unit baru, saya kan ada, tenang aja. Insya Allah bergaransi, amanah. Oh itu tapi yang servis langsung lo? Enggak dong, enggak dong, Bis. Ada teknisinya. Ya kali gitu kayak. Ya kita juga lagi membuka lowongan kayaknya bagi teman-teman teknisi yang mau boleh nanti. Langsung hubungin aja ke sini. Ya sama juga akhirnya dari handphone itu kita bikin komunitas, gua sama Bang Gorus juga. Jadi ada di Aitato juga, di Kemang sini, di Gaskim Kemang pokoknya. Nanti alamatnya ada di sini, Gaskim Kompon ada. Ada lapak gadget, ada di Aitato juga. Gitu. Oke, di situ ya. Iya, sama Bang Andrian Gorus juga gua. Jadi di lapak gadget itu bisa apa aja? Ya, servis, jual beli, gitu, tukar tambah, bisa insya Allah. Bisa ya? Kredit, cash bisa. Oke. Tukar tambah pakai ban. Aduh, ini ringnya kegedean. Ya gue ring 8. Halo Sosial ini tentang beragam bentuk kebahagiaan. Buat lo hari ini, kebahagiaan bentuknya apa? Satu hal spesifik yang bikin lo ngerasa, hidup gue oke. Spesifik. Kebahagiaan lo hari ini. Ya kebahagiaan gue hari ini ya ketemu kalian semua, yang apalagi banyak yang teman-teman yang belum kenal ya kan, kayak gitu ya. Jadi someday kalau ketemu di jalan kan ingetin lagi, bang, inget nggak gue yang ketemu, halo ini bang, gue Gary bang, ini yang kemarin di studio Kak Adis gitu kan. Emang lo bakal inget? Insya Allah kalau diingetin. Kalau nggak skip? Iya, kalau nggak skip. Betul, ya namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa ya, maaf gitu. Izin. Jujur. Udah ada kayak anak-anak sekarang ya gue ya. Nah, kan udah gaul. Oh iya, siap. Kalau Mas Nul 15 tahun lalu yang masih ngamen di jalan, ketemu lo yang sekarang punya band baru, punya bisnis yang lagi growth, udah dikenal banyak orang, dia paling bangga sama hal apa? Dia paling kaget sama hal apa? Mungkin bangganya apa yang dikhawatirkan gue dulu tuh nggak semuanya terjadi walaupun ada. Kagetnya karena dikasih rezeki yang nggak Nui dulu kira gitu aja sih. Oke. Itu aja sih. Rezekinya bisa dari mana aja ya? Ya betul. Jadi menurut kalau POV apa sih, kayak rezeki itu nggak selalu berupa uang, tapi kayak link-link Itu ya banyak kan, teman, teman. cara kita ketemu awal terus kita akrab gitu kan, terus nggak nutup istilahnya, lu punya teman lain kenal sama gua, ternyata kita ada apa? Ada relate-nya ternyata. Iya, ada relate-nya, entah apa yang dibutuhkan kan gitu, entah istilahnya ya lu punya tempat gue bisa main gitu kan, kayak gitu, atau enggak gue lagi nganggur, ayo kita bikin proyekan apa kayak gitu. Iya, terus satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Oke? Satu kata untuk podcast ini. Apa namanya? Satu podcast untuk Halo Sosial. Halo Sosial. Satu kata buat kalian. Teruskan. Itu dia. Apa ya? Gua dengerin dulu ya.
Kita lagi ini soalnya nih apa? Gue dengerin dulu ya, dia aja lupa sama lagunya sendiri kan? Iya, karena bukan lupa. Iya. Sakit. Dia judulnya Dimanapun Rumah dia. Terus jadi teman-teman Genji, masuk house. Biar kita jaga di sini. Nah, udah dengerin aja deh. Lebih bagusan Prim sama kayak Fortwenty gitu. Lebih bagusan Ari yang nyanyi. Dalam gue. Gitu. Kan kemarin latar ya. Ada pertanyaan. Kayak gitu lah. Dan dia tuh liriknya kayak kaulah jawaban kalau pikiran yang mendambakan bahagia temani laut hati kini sempurna di mana kau ada kesanaku pulang di mana di mana kau ada temani aku selamanya temani aku selamanya itu pokoknya judulnya Dimanapun Rumah ya jujur kan namanya juga masih lagu baru ya jadi harus terbiasa Temani aku. ya selamanya. Itu aja udah mulai ini loh, keinget tuh. Jadi ya jangan lupa teman-teman dengerin lagu Satu Tengah album Mula Masa di semua di SP. Yay! Thank you everyone. Thank you so much for watching us. See you in next episode Hal Sosial. Bye bye. Hal sosial.